Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Sri Rahmawati, kemudian ada Fahreji Aditya Ramadan, Melinda Eksanti, Susan Aprilida, Marsha Amelia, dan Dias Tiara. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yaitu tentang pengukuran pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup dan perekonomian tertutup sederhana, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahreji Aditya Ramadan. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan, tingkat pembangunan, dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susan Aprilida. Bagian kedua yaitu apa saja yang termasuk pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto. Yang kedua, produk domestik regional bruto. Yang ketiga, produk nasional bruto. Yang keempat, produk nasional neto. Yang kelima, pendapatan nasional neto. Yang keenam, pendapatan perseorangan. Yang ketujuh, pendapatan perseorangan siap konsumsi. Yang kedelapan, pendapatan per kapita, income per kapita. Terima kasih. Nama saya Melinda Eksanti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu pendekatan produksi atau production approach, di mana pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Maka dari itu, perhitungannya hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan atau income approach, di mana pendekatan ini pendapatan nasionalnya dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Nah, pada pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam suatu negara, yang meliputi yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau consumption dengan simbol C. Yang kedua itu investasi domestik bruto atau investment dengan simbol I. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi pemerintah, government expenditure, dengan simbol G. Dan yang terakhir, ekspor neto atau nilai ekspor X dikurangi import dengan simbol I. Perkenalkan, nama saya Marsha Amelia. Langsung aja ke nomor 4. Apa manfaat perhitungan pendapatan nasional? Yang ke-1, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, selaku indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran pendapatan nasional untuk perekonomian tertutup sederhana, atau pembahasan inti dari materi yang kami sampaikan ini. Pertama-tama, apa sih itu perekonomian tertutup? Jadi perekonomian tertutup itu merupakan perekonomian yang tidak melibatkan diri dengan perdagangan internasional dan jasa serta modal dari negara lain. Artinya, negara tersebut berusaha mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.
Dalam perekonomian tertutup, seluruh output atau hasil dijual di dalam negeri dan pengeluaran dibagi menjadi 3 komponen, yaitu investasi, konsumsi, dan belanja pemerintah. Dalam perekonomian tertutup, tabungan nasional itu sama dengan investasi. Negara perekonomian tertutup dapat meningkatkan kekayaan hanya dengan mengumpulkan modal baru. Kemudian, apa sih perekonomian tertutup sederhana atau yang dikenal di dunia bisnis itu perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah suatu perekonomian yang diasumsikan hanya terdiri dari dua sektor aja, yaitu yang pertama sektor rumah tangga atau household, kemudian yang kedua sektor perusahaan atau bisnis. Perekonomian dua sektor juga disebut sebagai perekonomian sederhana tertutup. Kenapa dinamakan tertutup? Karena perekonomian tersebut hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Tertutup karena di dalam perekonomian tersebut tidak ada hubungan ekonomi atau perdagangan dengan dunia internasional seperti kegiatan ekspor maupun impor. Perekonomian dua sektor dalam arus melingkar dari aktivitas ekonomi atau circular flow of economic activities mempunyai 4 sifat, yaitu yang pertama sebagai balas jasa atau penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga oleh perusahaan, maka sektor rumah tangga akan memperoleh pendapatan atau income payment yang berupa gaji atau upah, kemudian sewa, bunga, dan laba. Yang kedua yaitu sebagai besar pendapatan atau income payment yang diterima oleh sektor rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi atau consumption expenditure, yaitu untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi oleh sektor rumah tangga akan ditabung dalam badan atau lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu sektor perusahaan atau bisnis sektor yang memerlukan modal untuk kegiatan investasi meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan dari sektor rumah tangga atau household. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Tiara Nurdini, NIM 206100083. Di sini saya akan memaparkan model analisis perekonomian sederhana. Terdapat dua model. Yang pertama, model analisis dengan variabel tabungan dan investasi. Tabungan adalah pendapatan masyarakat yang tidak digunakan untuk kegiatan konsumsi. Kita dapat mengetahui hubungan tabungan dengan pendapatan nasional dengan menggunakan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tabungan rumah tangga dan pendapatan nasional dalam perekonomian. Yang kedua, investasi atau penanaman modal, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa. Yang termasuk ke dalam investasi ada 3. Yang pertama, pembelian berbagai jenis barang modal, seperti mesin-mesin atau peralatan untuk mendirikan suatu industri perusahaan. Yang kedua, pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan sebagainya. Yang ketiga, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, seperti bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun pendapatan nasional. Model analisis yang kedua yaitu model analisis dengan angka pengganda atau multiplier. Adalah hubungan kausal atau variabel tertentu dengan pendapatan nasional. Jika angka pengganda tersebut tinggi, maka perubahan yang terjadi pada variabel tersebut juga akan mempengaruhi angka terhadap tingkat pendapatan nasional yang tinggi juga. Begitupun sebaliknya. Perubahan pendapatan nasional tersebut ditujukan oleh suatu angka pelipat yang disebut dengan koefisien multiplier. Proses multiplier adalah adanya perubahan pada variabel investasi menyebabkan pengeluaran agregat menjadi berubah. Namun, dari keseimbangan pendapatan nasional tidak sebesar pertambahan investasi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi maupun penyampaiannya. Semoga kelak bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.